العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, di mana kita sampai saat ini di bab tentang Fadlul Ashri al-awakhiri fi Ramadan. Wa qad warada annahu alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa kana yajtahidu fil ashri al-awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu yajtahidu fi Ramadan, beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan, atau bahasa kitanya kalau di bulan Ramadan itu Rasulullah lebih giat beribadah daripada di luar bulan Ramadan. Dan Rasulullah lebih giat lagi beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu ibadah beliau lebih giat atau lebih full di bulan Ramadan dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Kemudian lebih difullkan lagi oleh Rasulullah, lebih digiatkan lagi oleh Rasulullah di 10 malam terakhir. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita semua sudah berada di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari 10 malam terakhir kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Qultu wa dzalika li fadlil 'ashril awakhir 'ala ghairiha min asy-syahri wa qad amara alaihi salatu wassalam bi iltimasi lailatul qadri fiha. Berkata Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, kenapa Rasulullah itu giat sekali beribadah di malam 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Kata Al-Habib Abdullah al-Haddad, karena di situ mempunyai keutamaan yang tidak didapatkan atau tidak bisa didapatkan di waktu yang lain. Apa itu? Yaitu adanya di satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu sebenarnya itu tidak mesti terjadi di 10 malam terakhir, ya. Bisa saja di malam-malam Ramadan yang lain, malam Ramadan yang lain itu yang tidak termasuk di 10 hari terakhir. Tetapi para ulama berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir, tetapi juga bisa aja terjadi di luar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Cuman ya, yang seringnya itu terjadi di 10 malam terakhir. Makanya di sini kalau para ulama itu menganjurkan untuk
kita orang awam ya, yang bukan ulama seperti kita ini dianjurkan untuk beribadah lebih giat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena harapan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir itu lebih besar harapannya. Waqad amara alaihi salatu wassalam biltimasi Lailatul Qadar fiha. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita nih, kepada umatnya Rasulullah untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Itu lebih digiatkan kita untuk beribadah. Minimal orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang beribadah paling minimal di malam tersebut. Kalau misalkan kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar misalkan ya, kita paling minimal ibadahnya seperti apa? Paling minimal itu ibadahnya di malam itu adalah sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, terus sholat tarawih. Di sholat tarawih kita kerjakan, terus juga sholat subuh berjamaah. Nah, insya Allah seperti itu, dengan ibadah seperti itu insya Allah walaupun kita kadang mengerjakan ibadah secara full satu malam penuh, insya Allah kita juga mendapatkan daripada min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun ya? Sekitar 84 tahunan ya, 83 atau 84 sekitar itulah. Tidak terlalu susah kan ya, cuma ibadahnya tidak terlalu susah. Yang penting kita sholat maghrib, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, terus kita kerjakan tarawih, lalu sholat subuh. Tidak terlalu susah lah, itu sudah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Lebih lagi kalau kita menjaga malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang lain, misalkan sholat tahajud, baca Al-Quran, atau memberikan sedekah, nah itu lebih bagus lagi. Ini kata ulama, qala ulama rahimahullahu taala wa hiya fil autari minha arji. Dikatakan menurut para ulama Lailatul Qadar itu sering terjadi di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir dan di malam Al-Autar. Al-Autar ini yang disebut dengan malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, itu malam-malam yang disebut dengan malam-malam ganjil. Ya, mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan berkah daripada Lailatul Qadar. Walaupun umur kita tidak cukup sampai, mungkin tidak sampai 1000 tahun, tapi mudah-mudahan ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu bisa membuat kita seperti orang yang berusia lebih dari 1000 bulan gitu loh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan ulun ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa ulun, ampuni dosa keluarga ulun, abah mama ulun, guru-guru ulun ya. Wabil jumlati fayambaghi lil mu'minil fatin ya, ay yakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'iddan li lailatil qadri wa mustayqidan laha. Ya, secara jumlah ini, secara singkat bahasa kitanya ya, nasihat dari Al Habib Abdullah Al Haddad, maka sepantasnya, seyogianya, seharusnya bagi seorang mukmin yang cerdas ayyakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'iddan li lailatil qadri wa mustayqidan laha. Bagi kata Al Habib Abdullah Al Haddad dalam kitab beliau ini, beliau menjelaskan maka seharusnya, seyogianya bagi seorang mukmin yang cerdas untuk setiap malamnya
daripada malam-malam Ramadan. Jadi dari malam 1 Ramadan sampai malam terakhir di bulan Ramadan, itu seorang mukmin yang cerdas adalah mukmin yang musta'iddan, mukmin yang bersiap-siap li lailatul qadar, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan mustaiqizan laha, dengan berjaga laha. Maksudnya menjaga di sini ya artinya ibadah di malam hari. Kalau tidak bisa full sampai dari pagi sampai dari malam sampai ke pagi, ya paling tidak itu di malam itu kita ibadah, ambillah paling sedikit seperti tadi ya, kita ikut salat tarawih, kita ikut salat maghrib, salat isya, terus tarawih, witir, dan terus setelah makan sahur ya di situ kita buka mungkin salat 2 rakaat salat tahajud. Di situ boleh salat witirnya duluan ya, mestinya kan salat witir itu adalah salat terakhir di malam hari yang kita kerjakan tuh salat witir. Jadi sebenarnya setelah salat witir itu kalau di luar Ramadan itu tidak salat penutup ya, itu sebagai salat penutup. Jadi setelah salat witir itu sebenarnya tidak ada lagi salat malam yang lain. Cuman karena ini di kondisinya Ramadan, supaya kita tetap bisa mengerjakan salat tahajud, ya tidak apa-apa salat witirnya berdahulu, salat tahajudnya berdudi, tidak masalah. Jadi ketika setelah makan sahur itu ada waktu mungkin sekitar 5 atau 10 menit kita gunakan untuk sholat tahajud atau sholat tobat atau sholat yang lain, lalu kita tunggu sholat subuh. Nah lalu kita sholat subuh, nah insya Allah kita dengan amaliyah seperti itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, mustaiqizan, hanya menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mustaiqizan laha ini artinya bukan maksudnya semalaman full berjaga, enggak. Mata kita punya hak untuk tidur ya, mata kita punya hak untuk tidur. Jadi jangan juga semalaman kada beguringan. Nah kalau semalaman kada beguringan kena esoknya jadi nih, nah kada lawas kena stres pian. Jadi ada hak mata untuk tidur itu dijaga. Wa mudawiman 'alal 'amali shalih. Tadi kan malamnya itu diisi dengan banyak ibadah, terus juga mudawiman 'alal 'amali shalih, dan selalu berbuat baik. Berbuat baik itu amal soleh itu bisa berupa ibadah atau bisa juga berupa sedekah dan sebagainya. Terus kita istiqomah menggunakan beramal-amal yang baik. Itu termasuk daripada bagian kita musta'id dan menyiapkan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Fa innal maqsudil ladzi alaihi al-mu'awwal. An ta'ti alaihi lailatul qadri wa huwa mustaghriqun bil amali salih. Dan ketika malam Lailatul Qadar, bagi orang yang sudah mempersiapkan diri seperti tadi dengan sibuk dengan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ketika malam Lailatul Qadar, karena orangnya ibadah seperti itu, maka dia menemui dengan Lailatul Qadar dengan sebab karena dia mustaghriqun bil amal salih. Ini orang yang bersegera melaksanakan atau sudah siap melaksanakan amal soleh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah itu berarti sudah siap untuk mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Sibuk, mustaghriqun itu sibuk mengerjakan amal soleh. Seperti apa? Seperti zakiran lillahi ta'ala, orang yang
orang yang zikir, orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ghairu ghafilin wala sahin wala lahin. Orang ini tidak lalai. Ghairu ghafil wala sahin, dan tidak lupa, tidak pelupa. Sama aja nih. Wasawa'un ba'da dzalika ra'a lailatal qadri aw lam yaraha. Meskipun orang ini, jadi orang yang sibuk dari awal Ramadan ibadah sampai akhir Ramadan, orang yang sibuk beribadah, isi di bulan Ramadan isinya full dengan ibadah, siang dan malam isinya ibadah, didominasi dengan nilai-nilai ibadah seperti tadi. Meskipun dia tidak melihat malam itu sebagai malam Lailatul Qadar, artinya dia tidak mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia dapatkan ganjaran tersebut. Mengetahui atau kada bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, dia tetap mendapatkan keberkahan atau mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala daripada malam Lailatul Qadar. Fa innal 'amila fiha bi ta'atillahi yakunu amaluhu fiha khairan min amlihi fi alfi syahrin alima biha aw lam ya'lam. Fa innal 'amil, barang siapa yang beramal, berbuat kebaikan, fiha, pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar, bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah, maka jadilah amalnya itu pada malam tersebut khairan bin amalihi fi alfi syahrin, lebih baik daripada amalnya, lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan. Alima biha, mengetahuikah dia dengan malam itu malam Lailatul Qadar, aw lam ya'lam, atau dia tidak mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Wa inna ma qulna, sini katakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, innahu yanbaghi ayatanabbaha minal khilafi ayatanabbaha li lailatil qadri wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadha ash-shahri likasrati ma waqa'a bainal ulama minal khilafi ta'yiniha wa annaha ayyu lailatin hiya. Maka kami katakan, kata Al-Habib Abdullah, innahu yambaghi, maka sesungguhnya yambaghi, sudah seyogianya, ayyatanabbaha, untuk menjaga, lilailatul qadri, untuk malam Lailatul Qadar, wa yasta'idda laha, dan menyiapkan laha, bagi malam tersebut, fi kulli lailatin min hadha syahri, pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Maksudnya begini, seperti yang menjelaskan tadi, jadi di awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, kita itu sudah disuruh siap malam 1 Ramadan itu sudah kita situ ibadah, terus kita kerjakan ibadah sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Kita kerjakan ibadah, terus ibadah untuk agar diri kita, memastikan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu seperti itu kata ulama. Seperti itu kata Habib Abdullah Al-Haddad. Hal ini dilakukan, hal seperti tadi dilakukan ibadah dari malam pertama sampai malam terakhir, itu dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan ini. Karena kata ulama,
malam Lailatul Qadar ini, karena ulama ya begini, karena ulama itu berbeda pendapat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi yang paling kuat itu adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan malam-malam ganjil. Tapi ada juga yang mengatakan di luar daripada itu. Hatta qala ba'duhum innaha mubhamatun fi jami'il layali asy-syahri. Kata ulama yang lain mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tersamarkan, artinya kada diketahui. Bisa saja, yang jelas karena tidak diketahui kapan terjadinya, maka kita sebagai seorang muslim yang cerdas itu menjaga malam Lailatul Qadar tersebut. Sejak kapan menjaganya? Sejak malam pertama sampai malam terakhir, menjaganya dengan ibadah. Nah, ketika kita menjaga seperti itu, insya Allah dapat dari keberkahan malam Lailatul Qadar. Waqala ba'duhum, dan sebagian ulama lagi mengatakan innaha mutanak kilatun fi layalihi walaysat lailatun bi'ainiha. Dan sebagian ulama lagi mengatakan mutanakkilah, malamnya ada lagi yang mengatakan para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu dari tahun ke tahun itu berpindah-pindah, tidak satu malam saja, berpindah-pindah. Maksudnya bukan satu tahun, bisa saja terjadi berpindah-pindah. Itu pendapat ulama yang lain. Dan bisa jadi dalam satu bulan itu terjadi dua kali, satu kali atau dua kali malam Lailatul Qadar, seperti itu. Jadi untuk memastikan kita dapat daripada malam Lailatul Qadar, hendaknya kita beribadah maksimal di malam 1 Ramadan sampai di malam terakhir. Insya Allah dapat. Paling minimalnya kita beribadah itu di malam bulan Ramadan adalah untuk mendapatkan keberkahan daripada Lailatul Qadar, itu adalah melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, dan sholat subuh. Insya Allah dapat keberkahan di malam Lailatul Qadar. Qultu ajiduni amilu ila hadzal qaul wa ara annaha qad takunu fi ghairil ashri al-awakhir wa in kana wuqiha fiha huwa al-akthar wa alayhi jumhur ulama a'ni anna lailatul qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Ini menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan aku lebih cenderung pada pendapat yang begini, ini penjelasan, lebih cenderung kepada penjelasan ini. Maksudnya kita beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita ibadah dari malam pertama sampai malam terakhir, terlepas dari adanya ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terjadi di 10 malam terakhir. Terlepas daripada itu, jadi Al-Habib Abdullah lebih cenderung kepada pendapat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah beribadah di malam pertama Ramadan sampai di malam terakhir. Katakan maksudnya Al-Habib Abdullah begini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Mungkin dalam satu bulan itu bisa terjadi 2 kali gitu ya. Meskipun ada juga pendapat yang lain itu mengatakan
malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. Nah, untuk keluar daripada pendapat-pendapat ulama yang berbeda-beda ini, makanya kita dianjurkan untuk ibadah dari awal Ramadan 1 Ramadan sampai malam terakhir Ramadan, dengan tujuan dengan harapan untuk mendapatkan daripada Lailatul Qadar yang berupa keberkahan ibadah kita. Jadi kita kada perlu ibadah bukan kada perlu, karena bisa jadi umur kita tidak cukup sampai 1000 bulan ya, 84 tahun, tapi ibadah kita bisa melampaui orang yang berumur 84 tahun dengan sebab malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ulun sampaikan. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha atas segala kesalahan yang ulun sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanyalah pada diri ulun semata. Wabillahi, kita tutup dengan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.